Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika manusia meninggal dan ruhnya dicabut, ia akan bergerak dari bawah ke atas. Pertama dikeluarkan dari kaki menuju ke kepala, dan ketika mencapai mata, maka matanya pun akan melotot keluar dan mengarah ke atas. Oleh karena itu, Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk menurunkan pandangan atau menutup mata orang yang telah meninggal. Kemudian orang yang meninggal akan mengucapkan sebuah perkataan sebelum jiwanya pergi. Maka, apa perkataan yang diucapkan mereka ketika jiwanya pergi? Sakaratul maut sangatlah pedih dan rasanya sangatlah sakit. Tidak ada yang benar-benar mengetahuinya kecuali mereka yang telah merasakannya. Siapapun yang belum merasakannya, maka mengetahuinya hanya menganalogikan dengan rasa sakit yang dia rasakan dan dengan berita yang telah diterima tentangnya. Rasa sakit karena dicabutnya ruh menyerang jiwa itu sendiri, menggerogoti semua bagiannya, setiap urat nadi, setiap saraf, setiap persendian, dan akar setiap rambut dan kulit dari ujung kepala hingga ujung kaki. Sampai-sampai dikatakan bahwa sakitnya sakaratul maut lebih parah daripada ditebas dengan pedang, dipotong dengan gergaji, atau dengan alat yang tajam. Disambar pedang, digergaji, atau selain itu sangatlah menyakitkan, sebab ruh masih melekat pada badan. Lalu bagaimana jika yang ditarik dan direnggut adalah ruh itu sendiri? Orang yang sekarat sebenarnya berteriak kesakitan, tetapi suara dan tangisan mereka terputus, kekuatannya melemah dan habis. Sebab nyawa mereka sedang dicabut, dan mereka sedang merasakan rasa sakit yang amat dahsyat, sehingga mulut mereka dipaksa bisu dan tidak bisa berteriak. Orang yang sekarat ingin bisa beristirahat dengan mengerang, berteriak, dan lain-lain, tetapi dia tidak bisa. Pada saat itu, pandangannya terputus dari dunia dan orang-orang sekitarnya, dan pintu taubat pun telah ditutup di hadapannya, sehingga orang yang amalnya kurang akan diliputi dengan penyesalan. Para malaikat turun kepada orang beriman yang sekarat, memberikan kabar gembira kepadanya berupa surga dan menenangkannya dari rasa takut. Para malaikat berkata kepada orang-orang beriman ketika mereka sekarat, "Kami adalah pelindung kalian di kehidupan dunia dan akhirat." Kita memohon kepada Allah agar dimasukkan pada golongan orang-orang beriman yang diberi kabar gembira oleh para malaikat dengan surga. Ada satu kata yang meringankan orang-orang mukmin yang mengucapkannya pada saat sakaratul maut sehingga akan mendapatkan ketenangan. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ahmad Ibnu Majah disebutkan bahwa suatu hari Umar radhiyallahu anhu melewati Thalhah radhiyallahu anhu setelah wafatnya Rasulullah SAW. Kemudian ia berkata, "Apakah kamu sedang sedih? Apakah engkau tidak suka dengan kepemimpinan sepupumu, Abu Bakar?" Dia berkata, "Tidak, tetapi karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, aku tahu satu kata yang tidak diucapkan oleh siapapun pada saat kematiannya, kecuali kata tersebut akan menjadi cahaya untuk lembaran amalnya, dan bahwa tubuh dan ruhnya akan menemui kelapangan pada saat kematian, tetapi aku belum sempat menanyakan sampai beliau meninggal." Umar pun berkata, "Aku tahu kata yang dimaksud. Kata itu adalah yang beliau inginkan untuk diucapkan oleh pamannya, yakni Abu Thalib. Dan seandainya beliau tahu kalau ada sesuatu yang dapat menyelamatkannya daripada kata tersebut, niscaya beliau akan memerintahkannya." Ini merupakan lafadz dari Ibnu Majah. Adapun lafadz dari Ahmad rahimahullah ta'ala adalah, kemudian dia berkata, ada perkataan yang tidak diucapkan oleh seorang hamba pada saat kematiannya, kecuali bahwa Allah akan membebaskannya dari kesedihan, rasa sakitnya, dan warna kulitnya akan menjadi cerah. Jadi tidak ada yang menghalangi aku untuk bertanya kepadanya tentang hal itu, kecuali mampu melakukannya sampai dia meninggal. Lalu Umar radhiyallahu anhu berkata, "Sungguh aku mengetahuinya." Kemudian Thalhah radhiyallahu anhu pun berkata, "Kalimat apakah itu?" Umar menjawab, "Apakah kamu mengetahui kalimat yang paling agung yang Rasulullah SAW perintahkan pamannya untuk membacanya? Kalimat itu adalah la ilaha illallah." Maka kemudian Thalhah berkata, "Kamu benar, itu dia kalimatnya. Demi Allah, betapa beruntung dan bahagianya aku bagi siapa yang Allah memberikan taufik untuk mengucapkan kalimat yang agung ini pada saat kematiannya, yakni la ilaha illallah." Rasulullah SAW membaca kalimat tersebut pada saat sakaratul mautnya dan mengulang-ulang bacaannya. Maka barang siapa yang mengucapkannya, dia akan mendapatkan ketenangan dan wangi, serta kulitnya bercahaya dengan rahmat Allah. Kemudian dia akan diringankan dari rasa pedih dengan sebab membacanya. Akan tetapi betapa banyak manusia yang tidak diberi taufik untuk membacanya. Bahkan ada juga yang pada saat sakaratul mautnya, mereka malah menyanyikan lagu-lagu. Hati mereka dijiwai dengan cinta dunia, sehingga bukan surgalah kabar berita yang akan diterima olehnya, melainkan siksaan pedih yang akan menunggunya. Dan semua itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga video ini bermanfaat. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.